Assalamualaikum, nama saya Agnesia Nara Putri. Saya dari 11 IPS 3, nomor absen 01. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agung Asmara Aritonang dari absen 2 dari 11 IPS 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arbriansyah dari 11 IPS 3 nomor absen 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Amalia Hadiprana dari kelas 11 IPS 3 nomor absen 4. Saya akan menjelaskan tentang pembangunan ekonomi. Yang pertama yaitu pengertian pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah proses pembangunan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Pembangunan nasional dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. 2. Perencanaan pembangunan ekonomi. Ada 3 tahap perencanaan pembangunan di Indonesia. Yang pertama yaitu rencana pembangunan jangka panjang 20 tahun. Yang kedua, rencana pembangunan jangka menengah yaitu 5 tahun. Dan yang ketiga, rencana pembangunan tahunan yaitu 1 tahun. RJPMN diatur dalam UU nomor 17 tahun 2007 tentang RJPN 2005 sampai 2025. UU ini membagi periodisasi 5 tahun kepemimpinan nasional secara jangka panjang 20 tahun ke depan dimulai 2005. Yang ketiga yaitu ada indikator keberhasilan pembangunan. A. Peningkatan pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita sama dengan pendapatan rata-rata penduduk suatu negara selama periode tertentu, biasanya 1 tahun. Rumusnya yaitu penduduk per kapita sama dengan penduduk nasional dibagi jumlah penduduk. B. Yaitu peningkatan produktivitas per kapita. Produktivitas per kapita adalah hasil produksi yang dihasilkan atas usaha dalam setiap jam kerja per tenaga kerja. Rumusnya yaitu produktivitas per kapita sama dengan pendapatan dibagi jam kerja per minggu kali jumlah tenaga kerja. 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan. A. SDM yaitu tenaga kerja atau manusia. SDM atau sumber daya manusia dibutuhkan untuk mengolah SDA, sumber daya alam, menjadi sesuatu yang memiliki kualitas dan nilai tambah. SDM akan menentukan keberhasilan pembangunan nasional baik secara kuantitas dan kualitasnya. Yang B, yaitu pembangunan melalui sumber daya alam. Semakin banyak sumber daya alam, semakin lebih produktif negara. Jadi semakin banyak sumber daya alamnya, semakin produktif kita di negara itu. Maksudnya semakin banyak sumber daya alam, maka semakin besar peluang untuk mencapai suatu kemakmuran. Seperti itu. Ada IPTEK. IPTEK itu singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Semakin canggih ilmu pengetahuan dan teknologi, semakin besar peluang negara maju. Jadi misalnya kita punya rakyat yang maju dan juga alat yang canggih, kita semakin besar juga peluang untuk lebih maju dan menyaingi negara lain. Yang D ada sistem pemerintahan. Ada 2 sistem pemerintahannya, ada yang sosialis, ada pemanfaatan sumber daya alam direncanakan dan dikendalikan oleh pemerintah. Jadi kita semua dikendalikan oleh pemerintah, yaitu diatur oleh pemerintah. Yang kedua liberalis. Peran masyarakat di sistem liberalis ini lebih dikedepankan daripada peran pemerintah. Jadi kayak masyarakat lebih utama daripada pemerintah. Yang E ada sosial budaya. Sosial budaya dapat jadi pendorong atau penghambat dalam suatu pembangunan negara. Jadi misalnya sosial budaya di suatu negara, misalnya Indonesia masih banyak yang awam. Jadi mereka menolak untuk menghadapi perubahan gitu. Selanjutnya masalah-masalah pembangunan ekonomi. Masalah-masalah pembangunan ekonomi, kemiskinan dan pengangguran. Ini terjadi di setiap negara. Kemiskinan dan pengangguran adalah hal yang tidak terselesaikan dan setiap tahapan pembangunan negara berkembang karena siklus terjadi secara terus-menerus. Jadi setiap generasi di suatu negara pasti banyak sekali pengangguran dan kemiskinan. Jadi itu sebabnya bisa menghambat juga karena orang-orangnya ya pengangguran dan juga rakyatnya miskin gitu. Selanjutnya ada kebijakan dan strategi pembangunan. Kebijakan yang pertama ada strategi pertumbuhan. Yang kedua, strategi pembangunan dengan pemerataan. Intinya dari strategi pembangunan dan pemerataan ini adalah ditekankannya teknik social engineering ya benar. Yang C ada strategi ketergantungan.
strategi ketergantungan adalah strategi taktik pembangunan yang baru, karena yang pertama dan kedua yaitu strategi pertumbuhan dan strategi pembangunan serta pemerintahan itu tidak berhasil, maka kita gunakan strategi ketergantungan. Yang D ada strategi yang berwawasan ruang. Yang terakhir ada strategi pendekatan kebutuhan pokok. Intinya dari strategi kebutuhan pokok ini adalah menanggulangi kemiskinan secara massal. Jadi strategi ini adalah lebih fokus ke menanggulangi kemiskinan dan pengangguran yang tadi saya sebutkan. Jadi intinya dari pembangunan negara ini intinya adalah kesadaran dari pemerintah dan kesadaran dari masyarakat juga, tergantung juga dari situasi yang ada di negara tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi. Yang pertama ada pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara. Jadi, jika pertumbuhan ekonomi suatu negara itu bagus atau cepat, maka negara itu bisa dikategorikan sebagai negara maju. Terus yang kedua ada perbedaan pertumbuhan ekonomi dengan perkembangan ekonomi. Kalau pertumbuhan ekonomi itu yang pertama adanya kenaikan pendapatan per kapita. Yang kedua kenaikan jumlah hasil produksi berupa barang dan jasa. Tidak harus terjadi perubahan struktur ekonomi. Sedangkan pembangunan ekonomi yaitu adanya pemerataan pendapatan. Dua, peningkatan kualitas hasil produksi. Dan yang ketiga, terjadinya perubahan struktur ekonomi. Selanjutnya ada persamaan antara pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Persamaan antara pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang pertama, keduanya merupakan kecenderungan di bidang ekonomi. Yang kedua, pokok permasalahan akhir adalah besarnya pendapatan per kapita. Yang ketiga, keduanya berdampak kepada kesejahteraan rakyat. Dan yang keempat, sudah menjadi tanggung jawab pemerintah dan perlu adanya dukungan dari masyarakat. Selanjutnya ada cara mengukur pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat diukur dengan membandingkan Gross National Product atau GNP tahun yang sedang berjalan dengan GNP tahun sebelumnya. Rumusnya yaitu pertumbuhan ekonomi GNP tahun berjalan dikurang GNP tahun sebelumnya, lalu dibagi GNP tahun sebelumnya dan dikali 100%. Selanjutnya yang kelima yaitu teori pertumbuhan ekonomi. Terdapat beberapa teori yang mengungkapkan tentang pertumbuhan ekonomi. Yang pertama yaitu ada teori pertumbuhan ekonomi historis yang disampaikan oleh Werner Sombart. Menurut Werner Sombart, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dapat dibagi menjadi tingkatan, yaitu yang pertama ada masa perekonomian tertutup. Pada masa ini, semua kegiatan manusia hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Masa perekonomian ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu manusia hanya fokus untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Manusia berperan sebagai produsen sekaligus konsumen dan belum terjadi pertukaran barang dan jasa. Yang kedua, masa kerajaan dan masa pertukangan. Pada masa ini sudah ada pertukaran barang dan jasa, dan pada masa ini belum disadari tujuan untuk mencari keuntungan, tapi hanya sebagai untuk memenuhi kebutuhan saja. Dan yang terakhir ada masa kapitalitas atau masa kapitalis. Pada masa ini sudah muncul kaum pemilik modal kapitalis dan para pekerja atau kaum pemburuh. Produksi yang dilakukan bukan hanya sebatas memenuhi kebutuhan, tapi sudah bertujuan mencari laba. Werner Sombart membagi masa kapitalis menjadi 4. Yang pertama, tingkat prakapitalis, tingkat kapitalis raya, dan tingkat kapitalis akhir.
Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari teori-teori pertumbuhan ekonomi historis yang kedua yang berasal dari tokoh Friedrich List. Beliau berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi itu biasanya dilihat dari kebiasaan masyarakatnya, yaitu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara berproduksi. Nah, menurut beliau juga ada 4 tahapan dalam pertumbuhan ekonomi historis. Yang pertama itu ada masa berburu dan mengembara. Pada tahapan ini, masyarakatnya itu sangat bergantung pada alam. Mereka masih hidup sendiri dan juga mereka mencari makanannya dengan berburu binatang dan mencari sayur-sayuran dan buah-buahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika sumber daya alam itu habis, maka mereka akan berpindah dari tempat yang lama ke tempat yang baru. Nah, selanjutnya itu ada tahapan yang kedua. Tahapan yang kedua itu ada masa bertani dan beternak. Pada tahapan ini mereka sudah bertempat tinggal, mereka sudah mulai menetap. Maka dari itu mereka mulai bertani dan beternak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya itu tahap yang ketiga, ada masa kerajinan dan pertanian. Nah, pada tahapan ini masyarakatnya itu sudah mengenal sistem pertanian di ladang atau di sawah. Mereka juga sudah mengerti tentang bagaimana caranya mengembangkan kreativitas untuk membuat kerajinan, terutama kerajinan yang khusus untuk pertanian. Yang terakhir itu tahap yang keempat. Tahap yang keempat itu masa kerajinan, industri, dan perdagangan. Nah, pada tahapan ini masyarakatnya itu sudah sangat maju. Mereka sudah mulai mengembangkan kreativitasnya yang lain, terutama di kerajinan. Lalu mereka membuat industri-industri yang hasilnya nanti bisa dijual di pasar. Nah, selanjutnya ada pendapat dari tokoh lain, yaitu Karl Bucher tentang pertumbuhan ekonomi historis. Menurut beliau ada 4 tahapan dalam pertumbuhan ekonomi. Yang pertama itu ada tahapan masa rumah tangga tertutup. Pada masa ini masyarakatnya itu melakukan produksi untuk memenuhi kebutuhan hidup kelompok atau suatu desa tertentu. Selanjutnya yang kedua itu ada masa rumah tangga kota. Pada masa ini masyarakatnya ini sudah bertambah, sudah semakin banyak. Maka dari itu suatu desa atau suatu kelompok sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka mereka melakukan pertukaran yang biasa disebut dengan perdagangan. Untuk itu mereka membangun suatu tempat yang biasa disebut dengan pasar. Selanjutnya yang ketiga itu ada tahap masa rumah tangga bangsa. Pada tahapan ini masyarakatnya ini sudah mulai bertambah dari yang sebelumnya. Maka dari itu suatu kota sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan penduduknya. Untuk itu mereka melakukan perdagangan antar kota. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada tahap kelima, yaitu masa rumah tangga dunia. Pada tahapan ini suatu perdagangan sudah melewati batas-batas negara karena antar negara itu sudah saling membutuhkan. Nah, yang terakhir itu ada pendapat dari Dr. Walt Whitman Rostow. Beliau berpendapat bahwa ada 5 bagian tahap-tahapan pertumbuhan ekonomi historis. Nah, tahapan yang pertama itu ada masa masyarakat tradisional. Pada masa ini masyarakatnya itu masih sangat sederhana. Mereka belum sama sekali mengerti tentang teknologi dan mereka juga masih berkaitan erat dengan adat istiadat setempat. Selanjutnya, tahapan yang kedua itu ada masa transisi atau lepas landas. Nah, pada tahapan ini, masyarakatnya itu sudah mulai mengenal teknologi. Mereka juga sudah beralih dari sektor pertanian ke sektor industri. Yang ketiga, ada tahapan masa tinggal landas atau take off. Nah, pada masa ini, perekonomian sudah mulai cukup membaik. Yang selanjutnya, tahapan yang keempat itu ada masa menuju kedewasaan. Nah, pada tahapan ini masyarakatnya ini perdagangannya sudah sangat maju dan pendapatan per kapita masyarakatnya sudah mulai membaik. Nah, yang terakhir itu ada masa konsumsi tinggi. Pada tahapan ini masyarakatnya ini sudah mulai bertambah, penduduknya sudah semakin banyak. Malahkan penduduk kota sudah melebihi penduduk di desa. Dan juga pada tahapan ini merupakan pendapatan per kapita nasional yang paling tinggi
biasa juga disebut dengan puncaknya. Nah, berikutnya itu ada teori-teori pertumbuhan ekonomi yang kedua, yaitu teori klasik dan teori non-klasik. Nah, yang pertama itu ada teori klasik. Teori klasik ada dua tokoh yang berpendapat. Yang pertama itu ada David Ricardo. David Ricardo berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk itu akan semakin banyak, akan semakin meningkat. Pastinya tenaga kerja akan semakin melimpah. Dari kelebihan tenaga kerja, pasti upah akan menjadi turun. Nah, selanjutnya tokoh yang kedua itu ada Adam Smith. Adam Smith berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi itu pada dasarnya itu ada pertambahan penduduk. Kalau misalnya pertambahan penduduk semakin banyak, pasti makin banyak tenaga kerja yang dapat dimanfaatkan. Nah, selanjutnya itu ada teori non-klasik. Teori non-klasik juga ada dua tokoh yang berpendapat. Tokoh yang pertama itu ada Harold Domar. Harold Domar berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi itu dilihat dari tingkat investasi masyarakat di suatu negara. Kalau misalnya semakin banyak yang berinvestasi, maka perusahaan akan mendapatkan modal yang lebih banyak. Yang terakhir itu ada Robert Solow. Beliau berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi itu dilihat dari 3 rangkaian kegiatan yang berasal dari modal, manusia, dan teknologi. Di mana jika pertumbuhan modal semakin tinggi, maka semakin banyak modal yang digunakan untuk usaha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.